dengan yang asli, jangan dengan kepalsuan, jangan dengan kemunafikan. Amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena iblis cenderung membuat kita udah yang penting hampir sama, yang penting hampir mirip, yang penting hampir. Nggak usah buang 10 dosamu, tinggalkan 1, lumayan. Ya, nggak usah kasih perpuluhanmu, kan nggak dosa juga. Ya, nggak diajar juga, nggak banyak alasan segala macam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah itu pekerjaan iblis, ingin merendahkan kualitas yang akhirnya kita nggak serupa, nggak segambar, nggak seperti yang Tuhan hasilkan dengan hasil dari produknya Tuhan. Nah, beberapa kemunafikan yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus pernah bilang begini, saudara, kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Berarti orang munafik berdoa enggak? Berdoa. Orang yang pura-pura berdoa enggak? Berdoa. Orang yang pura-pura baik berdoa enggak? Berdoa. Nah, saudara, itu dalam kitab Matius pasal yang ke-7, pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan, kalau kamu memberi sedekah, jangan kamu memberi supaya dipuji, jangan memberi supaya dipuji-puji orang. Ya, nah kan kita yang tahu hati kita kalau kita memberi, ingin dipuji, ingin dihormati. Nah, kalau kamu memberi, jangan seperti orang munafik. Tuhan tidak mau sesuatu yang sifatnya pura-pura, seperti baik padahal tidak baik. Ya, seperti suci padahal nggak suci, seperti penolong padahal nggak menolong. Itu produknya siapa? Iblis yang menyamar seperti malaikat. Ya. Nah, dikatakan lagi, ada beberapa contoh yang saya berikan yang dikatakan Yesus. Matius 6 ayat 2. Kalau engkau memberi, jangan memberi seperti orang munafik. Matius 6 ayat yang ke-5. Jangan engkau berdoa seperti orang munafik berdoa. Dia berdoa supaya dilihat orang, dia berdoa di depan-depan orang, dia berdoa di tikungan-tikungan jalan, dia berdoa supaya dikira orang dia rohani, dia berdoa supaya dikira orang dia orang suci. Nah, itu munafik. Nanti seleksinya di akhir zaman, dia dimasukkan kemana? Dia dimasukkan ke dalam perapian. Yang dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 16, kalau kamu berpuasa, berarti orang munafik berpuasa, ya, tujuannya beda. Kalau orang munafik berpuasa, dimurah-murahkannya mukanya, ya kan, dilesu-lesukannya, dikering-keringkan bibirnya, aku ini puasa loh. Ya, kalian harus hormati dong, aku orang puasa. Tapi orang benar berpuasa, tidak perlu orang tahu. Dia basahkan rambutnya, dia segarkan mukanya, ya, tidak perlu dia kering-keringkan bibirnya di depan orang. Saudara, tidak perlu kita bangga-banggakan aktivitas. Oh, aku berpuasa sekian lama loh. Ya, aku berdoa sekian jam loh. Ya, aku kalau baca Alkitab, kalian tahu nggak, 20 pasal satu hari loh. Gak perlu. Bacalah. Amin. Halo. Amin. Nah, saudara, apakah kita ciri gandum atau lalang, kambing atau domba? Kita punya bobot Tuhan dalam hidup kita. Ya, dikatakan kalau engkau dikatakan dalam Matius pasal 7, kalau engkau memberi jangan seperti orang munafik. Matius 7 ayat berapa ini? Kecil kali huruf saya tulis tadi. Ya, nah udahlah, yang munafik-munafik ini. Nah, orang munafik dia mencobai Yesus.
Orang munafik disebut Tuhan sebagai keturunan ular beludak. Saudara, nah di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, nah kita lihat ya, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 23, di akhir zaman, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa ini yang dimaksud? Orang yang ada di luar sana atau orang yang ada di dalam gereja ini? Bahkan orang yang sedang berkhotbah. Semua kita, saudara. Ya, ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya saudara, Tuhan tak mengajar karunia. Ada seorang hamba Tuhan yang ketika pandemi COVID tampil, saya diperintahkan Tuhan untuk mengusir corona dengan lantang. Nah, kalau memang terjadi karena Tuhan, kalau memang Tuhan yang suruh, pasti terjadi. Kalau coronanya nggak pergi, siapa yang suruh? Terus kalau memang COVID-nya pergi karena kita pergi, terus kita mau bangga. Oh, saya pendeta sakti, saya pendeta hebat yang dipakai Tuhan. Saudara, saya lebih suka dipakai Tuhan untuk memberi sepiring nasi kepada orang lapar daripada saya hanya dipakai untuk mendoakan demi nama Yesus bangkitlah. Itu saya. Ya, ketemu dengan orang yang tidak pakai baju lebih bagus, saya dipakai Tuhan untuk memberi orang yang tidak punya baju itu jadi pakai baju. Daripada di gereja tumpang di tangan dalam nama Yesus, engkau akan hebat, engkau akan naik, engkau akan berdiri, bla 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 bla. Dalam nama Yesus engkau akan sembuh. Terus saya bangga, saya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk karunia kesembuhan. Saya, makanya kalau ada yang kerasukan setan, jemaat bilang, ada yang kerasukan setan Pak, udah doakan sendiri. Semua kita bisa mengusir setan karena kita anak Tuhan. Amin. Pak, setannya tidak bisa pergi. Temanmu kali, bukannya tidak bisa. Bikin keputusan dulu atau sesama teman kerja Muhammad kata si setan. Dari sini kau tengking-tengking aku di kedai tua samanya kita kemarin. Janganlah kayak gitu kawan. Ya, syukur kalau kawan dibilangnya janganlah kayak gitu kegan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita nggak bisa, ya Pak, karena berdosa, minum tua, yang dapurnya siapa? Halo, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih kalau nyanyi nggak pakai tua? Nggak enak ya? Biasa aja. Saudara, kalau udah ngumpul-ngumpul nggak ada, itu nggak asik. Saudara, saya takut itu yang dapur siapa? Hampir sama kan? Hampir sama kan, tua sama susu. Itu maksudnya. Iya. Cuma yang satu bikin mabuk, yang satu bikin tenaga. Iya. Tapi alasan iya obat gula. Siapa bilang obat gula? Secara klinis saya belum tahu itu obat gula. Daun pepaya itu pahit, gulanya tinggi. Sawi pahit, namanya aja sudah sawi pahit, itu gulanya juga tinggi.
terus mentang-mentang tua pahit nggak ada gulanya. Jadi saudara, saya mau ini jelas karena iblis bekerja. Amin. Udah hampir sama kok dengan Tuhan, udah sampai di sini hampir mirip kok, kata iblis. Gak beda-beda amat dengan yang dibuat Tuhan, yang membuat sedikit samping. Sudah tahu apa arti dosa? Dosa itu artinya meleset. Ya, walaupun hanya meleset 2 mili atau 1 derajat atau 2 derajat, itu tetap meleset, tetap dosa. Meleset sedikit aja, bagi Tuhan itu tetap dosa. Karena arti kata dosa itu meleset. Ya, Pak, apa Mak? Aduh Pak, susu anak habis. Belikan ya, nanti sore udah gak ada lagi kalau dia mau minum susu. Iya Mak, dia ikut pergi beli susu. Sebelum sampai susu di sekitar ada kedai tua. Nah, dia sampai situ. Karena di sebelahnya toko susu, ya udah di situ dulu. Mana Le? Sinilah dulu sebentar. Iya kan, akhirnya ada jadi. Anak udah nangis-nangis di rumah, susunya belum datang. Saudara, di mana tadi Bapak? Iya dekat tempat jual susunya. Pas di sebelahnya itu. Ya meleset. Nah saudara, itulah iblis. Udah dekat-dekat kok, mirip-mirip, nyerempet-nyerempet sama Tuhan, kena angin-anginnya aja. Itu iblis. Gandum lalang hampir sama, kambing domba juga hampir sama. Amin. Saudara, nah kita harus menjadi gandum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, makanya orientasi kekristenan kita harus seperti Tuhan. Jangan kamu seperti dunia, kata Tuhan. Ya, ya kita baca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ayat 2 saja. Roma 12 ayat 2. Oke, mari kita baca. Ini jelas saudara. Ya, jangan kamu serupa dengan dunia ini. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan kepada Allah, dan yang inilah metamorfosa kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu. Kita ke gereja tidak hanya sekedar ganti baju rohani, ganti lagu-lagu rohani, ganti doa-doa rohani, dan pulang dari gereja tanggal semuanya. Yang besok ke gereja ulang lagi, pakai pakaian rohani, pakai sepatu rohani, pakai bahasa rohani, pakai doa yang rohani. Kalau itu hanya menjadi pakaian rohani, saudara bertobat. Karena yang Tuhan minta pembaharuan budi, dilahirkan kembali, metamorfosis. Ya, iblis tidak ragu mengasih kita baju baru. Ya udahlah, kau ke gereja, ku kasih kau baju nyanyian. Ya, ku kasih kau baju doa. Gak apa-apa kau mau berdoa, tapi hatimu jangan. Nah makanya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubah. Amin. Kita jadi gandum, dimakan orang jadi berkat, dinikmati, tidak menyomak, kata orang sini. Kita tidak bikin semak, kita mau jadi berkat. Kita datang orang senang, jangan kita datang orang pulang. Ya, udah datang si gawar, susah itu saudara. Ya. Apalagi, udah datang si bocor. Tahu itu bocor apa? Iya, kalau kita anak Tuhan dibilang si bocor, si gawar, iya, ngaruh di barbella, tahan.
Jangan semua harus dibilang di depannya itu. Bisa 2 kecamatan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2:15. Mari kita baca, saudara. Ya, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Simpulannya, kenapa Tuhan tidak boleh kita serupa dengan dunia? Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena itu semuanya produk iblis, serupa dengan iblis. Hampir sama kok kayak malaikat Tuhan, iya, hampir. Tapi kita mau sama persis dengan Tuhan. Amin. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan mengasihi dunia. Ya Tuhan, gak enak. Nanti gimana kata orang, disangka aku kalau fanatik sama Tuhan. Nah saudara, akhirnya banyak orang kompromi dengan dunia. Tinggal pilih sekarang. Kita benih yang ditabur iblis atau benih yang ditabur Tuhan. Saya berharap di akhir zaman kita lulus semuanya menjadi domba. Amin. Iya, kalau Tuhan seleksi kita, saya harap kita lulus semua menjadi gandum, tidak menjadi wheat, tapi menjadi wheat, menjadi gandum, tidak menjadi lalat. Amin. Kristen, jadilah serupa dengan Tuhan. Saudara, pekerjaan Kristen itu berat. Dia harus bisa membedakan mana yang Mesias, mana yang bukan. Pekerjaan saudara kita ini berat, saudara. Pilihan kita juga harus pilihan yang tepat. Makanya kita harus dilahirkan dari roh, supaya roh kita cerdas. Amin. Apa pekerjaan terberat kita? Kalau dua-duanya produknya hampir sama, bisa saudara bedakan. Kalau si penjual bilang ini madu asli, datang lagi satu orang lagi, ini juga madu asli. Oh, kata orang madu asli kalau ditaruh di kulkas tidak beku. Oh, kata orang kalau madu asli ditaruh di kuku tidak meleleh. Saudara, itu kan kata orang. Oh, kata orang kalau madu asli dibakar. Nah, semuanya. Tapi ditanya, pernah nggak kau rasakan madu asli? Iya kan? Nah, sekali-sekali sudah nongkrong di warung madu, ya itu mendekati asli. Tapi kalau saya pernah makan asli yang dari sarang, wah, nggak tertelan, saudara, seperti nyangkut ini, nggak seperti kita minum air. Ya, jadi kalau dibilang orang ini asli atau enggak, saya tidak pernah rasa kok yang asli. Jadi kalau iblis datang, aku yang asli. Oh, saya tahu, saya sudah punya Tuhan di dalam diri saya. Kau bukan asli, kau palsu. Ya, ini ayat yang terakhir. Buka Matius pasal 24 ayat yang ke-25. Matius 24 ayat 24 lah. Ya, ini tentang akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu. Mesias saja bisa dipalsukan sama iblis. Nabi-nabi bisa juga dipalsukan, apalagi pendeta kayak saya bisa dipalsukan, apalagi suami-suami bisa dipalsukan. Kita menjadi orang palsu ketika kita munafik. Amin. Halo. Kita akan menjadi orang, apakah saya asli atau palsu? Kalau saya berkhotbah ini dengan cara pura-pura, hanya khotbah 2 jam, 1 jam, setengah jam, saya bisa kayak malaikat di depan saudara. Saudara, ini
pendeta asli atau palsu, saudara nilailah dari perbuatannya. Semua kita sama terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Saya nggak mengatakan saya lebih rohani, saya lebih suci. Kita semuanya punya satu patokan, serupa dengan Yesus, segambar dengan Tuhan. Amin. Kita akan menjadi orang palsu ketika kita munafik. Ketika kita akan menjadi manusia yang palsu ketika kita tidak jujur. Ketika kita tidak punya integritas, menjaga kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Itulah kepalsuan. Saya bisa berkhotbah seperti malaikat, tidak akan ada salah saya saudara temui di dalam 30 menit di sini. Tapi saudara akan tahu gimana kelakuan saya, tanya istri saya. Dia mau berjuang baik atau ngaco? Dia jadi berkat gak sama istri, sama anak? Kalau dia bisa mengajar jemaat, bisa gak dia mengajar anak-anaknya? Kan itu saudara. Saya gak mau membangun hubungan yang munafik dengan jemaat, dengan keluarga. Halo, saudara salah. Saudara tahu kesalahan saya, bilang kita salah loh tadi. Ya saya akan minta maaf kalau saya perbaiki. Amin. Karena saya mau serupa dengan Tuhan. Saya mau selamat saudara. Saya mau masuk kerajaan surga. Saya nggak mau jadi agen. Saya nggak mau jadi calon. Saya juga berjuang untuk menjadi murni dan asli seperti yang Tuhan mau. Jangan kita menjadi manusia palsu, suami palsu, istri palsu, saudara pendeta palsu. Ketika kita munafik dan pura-pura, itu menjadikan kita palsu, dan itulah produk iblis. Sedangkan saudara tahu, Mesias saja bisa dipalsukan sama iblis. Dia bisa buat mirip seperti Mesias. Dia bisa buat mirip seperti nabi-nabi. Bahkan mengadakan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda dahsyat, tanda-tanda hebat. Tapi Tuhan tidak kenal. Makanya yang Tuhan kenal apa? Waktu aku sakit, kau datang. Waktu aku telanjang, kau kasih aku pakaian. Itu tanda-tanda yang Tuhan kenal. Amin. Waktu anak kita dulu mendoakan orang sakit sembuh. Yang Tuhan tahu, dibukanya catatan seleksinya. Dilihat ujian akhir, iya waktu aku di penjara, kau datang. Enggak dibilang waktu aku di penjara, kau ikut-ikutan masuk dari penjara. Ya janganlah, aku mau masuk penjara mak. Terus narkoba gitu. Saudara, ketika aku lapar kau kasih aku makan. Itu yang Tuhan ini. Ya, tidak hanya berdoa Tuhan, berkati Bapak ini Tuhan, kasih dia makan Tuhan, cukupkan keperluannya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Bapak ini. Pulanglah Pak. Ya enggak lah. Pak lapar, saya doakan ya. Bukan gitu, Pak lapar, iya saya kasih makan ya. Amin. Gitu. Pak lukanya kalau tidak sembuh ya Pak. Iya Pak, tidak saya obat-obati, tidak ada uang. Sini saya doakan. Dalam nama Yesus, ini tukak-tukak sembuh. Pulanglah Pak. Si Bapak pulang. Besok ketemu lagi, kok belum sembuh? Ya doa Bapak tidak hebat. Iya, tidak mesti didoakan dulu. Kenapa Pak suka lagi? Tidak ada uang? Iya, ini uang, kau beli obat. Ya, jangan sampai kakimu diamputasi gara-gara itu. Kasih uang, doakan. Pulang. Amin. Kalau sudah nanti beli nanas di pinggir jalan, ya kadang-kadang yang jaga anak cewek, kadang-kadang yang jaga anak-anak miskin gitu kan. Berapa buahnya? Berapa pisangnya? 20.000 Pak, kata mama. Oh, mama itu kemahalan. Ya 20.000 lah, 10.000 lah. Nggak bisa Pak. Nah kalau anak Tuhan berapa nak? 20.000. Ini 50.000. Yang 30.000-nya ini dari Tuhan Yesus buat kamu. Tuhan memberkatimu. Amin. Itu dia. Ya,
Itu doa itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, saudara. Kami datang kepada Tuhan karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang melihat hati, Tuhan yang melihat kedalaman jiwa dan pikiran kami. Tuhan, Engkaulah gembala kami. Gembalakanlah kami. Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Pisahkan kami dari segala kepalsuan. Pisahkan kami dari segala kepura-puraan dan kemunafikan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang lahir dari benih yang ditanam Tuhan, yang ditabur Tuhan. Kami mau jadi gandum yang ditaburkan oleh Tuhan. Kami tidak mau jadi lalang yang ditaburkan iblis. Kami berikan hati kami, kami periksa hati kami Tuhan, supaya yang ditabur Tuhan yang tumbuh, supaya hidup kami dapat masuk dalam kerajaan surga dan ditaruh di sebelah kanan Tuhan Allah Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, itulah Roh yang memberi hikmat, pengertian dan takut akan Tuhan, supaya kami benar-benar mengenal dan menyerupai hanya kepada Tuhan Yesus saja. Itulah patokan hidup kami, tidak ada yang lain. Itulah sasaran hidup kami, tujuan hidup kami, penyerahan hidup kami hanya untuk Tuhan Yesus. Hanya kepada Yesus saja kami berserah, hanya kepada Yesus saja kami percaya, dan hanya kepada Yesus saja kami buka seluruh hidup kami. Engkau ambil semua yang tidak daripada Tuhan, Engkau patahkan karena kami hanya berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bertobat, karena kami mau selamat, karena kami mau hidup kekal. Kami hidup bersama Tuhan yang kekal. Kami mau menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang kekal. Di dalam nama Yesus kami tidak mau jadi serupa dengan dunia, tidak mengasihi dunia dan semua yang sudah ditanami di dalam dunia ini yang binasa. Kuatkan iman kami Tuhan, agar kami dilahirkan kembali, dibaharui akal budi kami Tuhan, dibaharui, diberikan hati yang baru di dalam nama Yesus. Kami datang ke gereja ini hanya sekedar ganti pakaian, mengenakan pakaian jubah pujian, mengenakan pakaian doa yang bisa ditanggalkan. Tapi kami mau mengenakan hidup yang baru, yang dilahirkan dari Roh Kudus, memperbaharui kami. Itu yang tidak bisa ditanggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami gandum, tidak lalang, tidak rumput, tidak wit. Jadikan kami lem atau domba, bukan kambing yang tidak mau dengar dan tidak bisa digembalakan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua kita yang percaya dan menerima Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan. Selanjutnya